اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali kajian pagi ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT yang membangunkan kita pagi ini dalam kondisi sehat dan memberikan kita kemudahan, keringanan langkah untuk datang ke masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah sampai masjid ini menjadi langkah-langkah ampunan dari Allah SWT dan langkah diangkat derajatnya kita oleh Allah SWT. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Kita lanjutkan kajian Al-Hikam kita sampai pasal 23. Baik, wa kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un. Bagaimana mungkin Allah itu bisa dihalangi oleh sesuatu? Walau lahu makana wujudu kulli syai'in, sementara apabila Allah itu tidak ada, maka yang lain, sesuatu yang lain itu juga tidak ada. Itu ya. Jadi kita ini harus memahami dulu bahwa adanya makhluk itu karena ada khalik. Kalau nggak ada khalik, nggak ada makhluk. Ada yang diciptakan itu kalau ada penciptanya. Kalau nggak ada yang mencipta, maka nggak ada yang diciptakan. Nah, bagaimana mungkin penciptanya itu terhalangi oleh ciptaannya? Mungkin kalau manusia bisa saja, tapi kalau Allah itu kan, tapi kan kita tahu ya, katakanlah misalnya ada sebuah lagu diciptakan. Kalau zaman dulu itu kalau lagu diciptakan nggak jelas siapa penciptanya, apa disebutnya ciptaan NN, nah itu ya NN, itu kan. Tapi kan kita yakin bahwa ada yang menciptakan, kan gitu Pak. Ketika ada lagu itu pasti ada yang menciptakan itu. Maka kalau kemudian kita mengatakan oh lagu itu pokoknya ada saja gitu, ya nggak mungkin, pasti ada yang menciptakan. Itu ya, cuma siapa? Nah itu kan gitu. Jadi ini kita juga bicara tentang Allah. Kita melihat ada ciptaan Allah, nah pasti ada yang menciptakan. Itu yang kita cari, yang kalau kita kemudian belajar dari Nabi Ibrahim, proses pencarian Tuhannya kan panjang. Sementara kan kita ini tidak melakukan proses pencairan gitu. Kita ini ya karena lahir, mungkin ya lebih banyak yang lahir Islam, dididik oleh orang tuanya, given aja, kayaknya nggak ada tantangan gitu ya. Tapi kalau kita baca Al-Quran, di situ kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim itu mencari Tuhannya, sehingga ketika nanti Nabi Ibrahim itu menjadi nabi, dia ini kenapa disebut sebagai bapak tauhid? Karena proses pencarian Tuhannya, dan ketika dia sudah ketemu Tuhannya itu udah mantep gitu ya. Jadi bagaimana Nabi Ibrahim itu kalau melihat tadi kan, bagi dia nggak masuk akal ketika misalnya bapaknya bikin patung, bapaknya yang bikin patung, terus dijual ke orang lain, habis itu disembah. Itu bagi dia sudah nggak masuk akal. Lalu sesuatu dibikin sendiri, kenapa kemudian disembah? Dan itu yang bagi saya nggak masuk akal, ini masuk begitu ya, gitu ya. Kenapa harus menyembah sesuatu yang dibuat? Gitu kan, sehingga dia ini bagi dia tidak masuk akal. Maka dia kemudian mencari. Proses pencarian itu ya intinya saya pengen mencari siapa sih Tuhan sebenarnya, siapa yang harus disembah. Maka kemudian digambarkan di dalam surat apa itu lupa saya itu ya, ketika beliau melihat apa pertama bintang itu kan, maka dia mengatakan ini Tuhanku. Tapi setelah bintangnya hilang, mosok Tuhan hilang itu.
Kemudian ketika melihat bulan juga sama, ini Tuhanku. Bulannya hilang, nggak mungkin hilang. Lihat matahari, ini Tuhanku, karena ini lebih besar. Tapi sama, matahari tenggelam, ini bukan Tuhan. Jadi ini logika yang dibangun oleh Nabi Ibrahim ini, mari kita kemudian belajar, sehingga beliau akhirnya menemukan ini wajjahtu wajhiya lillahi fatiris samawati wal ard, kan gitu ya. Jadi kemudian akhirnya menemukan siapa sih Tuhanku, ya Tuhan yang menciptakan bumi dan langit ini, yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, yang menciptakan bintang, itu adalah Allah SWT. Dan itu setelah beliau mendapatkan ilmunya, beliau mantep, maka beliau terima resikonya meskipun berat. Kalau kita ini Pak, alhamdulillah ya, sebenarnya kita ini beriman kepada Allah resikonya kecil. Tinggal di Indonesia, beriman kepada Allah resikonya kecil, ya kan? Kita ini lihat ini, Nabi Ibrahim menemukan Tuhannya di lingkungan yang tidak kenal Tuhan. Resikonya berat, resikonya berat. Maka beliau kemudian tidak hanya sekedar saya beriman, tetapi saya harus menunjukkan keimanan saya loh itu. Ini yang berat Pak. Kalau kita beriman tapi kemudian kita menyembunyikan keimanan kita dari orang lain gampang. Tapi bagaimana satu orang Nabi Ibrahim itu berada di lingkungan yang tidak mengenal Tuhan, beliau ingin menunjukkan bahwa saya bertuhan. Tuhannya siapa? Allah. Maka ketika ada perayaan, nah ini cerita Nabi Ibrahim itu unik. Bagaimana beliau mempertahankan, kenapa disebut sebagai bapak tauhid? Karena beliau mempertahankan ini sesuatu yang berat Pak. Beliau tunjukkan ketika ada perayaan gitu ya, dia sudah punya niat nanti berhala-berhala yang ada di kuil itu mau dihancurkan. Itu sudah punya niat begitu. Ya meskipun kalau itu dilakukan di sini ya jangan Pak, itu bahaya nanti kalau jenengan mikirnya gitu, jenengan terus melayu ning dia ya toh, wah ini nggak bener ini menyembah berhala, terus jenengan hancurkan, itu nanti repot lagi, jenengan jadi teroris ya. Tidak begitu. Tapi kita lihat esensi bagaimana perjuangan beliau ya. Sehingga ketika ada perayaan hari raya itu beliau kemudian diajak itu ya untuk perayaan hari raya. Nah ini beliau kemudian berbohong. Maka Rasul mengatakan Nabi Ibrahim itu berbohong 3 kali gitu kata Rasulullah. Ini yang pertama bohong, saya sakit. Nah itu saya sakit, itu bohong pertama. Padahal nggak sakit. Karena dia bilang sakit maka ditinggal, ya kan, ditinggal di rumah sendirian. Nah ketika dia ditinggal ini, orang pada perayaan di lapangan, dia masuk ke kuil, gitu kan? Dia masuk ke kuil, bawa kapak, kemudian menghancurkan berhala-berhala di kuil, tinggal yang besar. Kapaknya digantungin di berhala yang besar. Nah, sudah kan? Maka ketika ini si raja lihat, loh, kok hancur? Marah raja. Siapa? Maka dicari, investigasi, kemudian ketemulah nama Ibrahim ini. Oh ya enggak, yang absen hari ini cuma Ibrahim kan? Nah itu ya. Maka kemudian dipanggil Ibrahim. Apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala ini? Gitu ya. Nah ini bohong kedua. Dia mengatakan tidak. Itu wong kapaknya aja di situ kok. Ya pasti dia yang melakukannya kan gitu. Nah ini argumentasi beliau yang kemudian ingin mengatakan, ya kalau itu dia Tuhan, dia mampu melakukan itu, gitu loh. Dia tidak mau disaingi, kira-kira begitu kan? Masa Tuhan ada Tuhan-Tuhan yang lain disaingi? Kan kita kemarin sudah membahas bahwa yang namanya Allah itu dia tidak memiliki sesuatu yang lain, tidak memiliki saingan. Nah kalau kemudian ada saingannya bagaimana? Maka intinya sebenarnya banyak hal yang ingin disampaikan Ibrahim dengan menghancurkan berhala. Kenapa kok masih ada satu berhala yang ditinggalkan? Nomor satu, ingin menegaskan bahwa yang namanya kalau dia Tuhan, dia nggak mau ada saingan. Wong Tuhan kok ada saingannya yang lain.
Yang kedua, ini kalau dia memang Tuhan, dia pasti bisa melakukan itu. Maka kapak itu ditaruh di berhala yang besar supaya orang berpikir. Apa kemudian jawaban dari si raja? Ya kan kamu tahu itu dia nggak bisa melakukan apa-apa, nggak mungkin lah itu. Ya paling manusia, masa patung bisa menghancurkan patung yang lain. Nah itulah yang menjadi titik balik beliau. Lah kalau sudah tahu nggak bisa apa-apa, kok Anda menyembahnya? Nah itu, ini cara logika beliau berdakwahnya begitu. Karena mereka kemudian kalah debat. Nah ini biasanya nih Pak, orang kalau kalah argumentasi akhirnya main kekerasan, nah, itu kan. Ya ini akhirnya kemudian Nabi Ibrahim langsung eksekusi. Berat eksekusinya. Hukumannya berupa dibakar hidup-hidup. Ini kalau kita Pak, ya kalau pengen selamat atau tetap berada dalam keimanan, saya juga nggak yakin kalau saya kemudian ada pilihan begitu. Saya mungkin pilih selamat aja lah ya daripada dibakar gitu. Tapi Nabi Ibrahim ini sudah yakin dengan pilihannya, imannya sudah mantap. Maka ketika beliau itu kemudian mau dibakar, ya sudah, itu pilihan. Ketika dia beriman kepada Allah, dibakar, dibakar. Ya. Jadi ini yang harus dipahami Pak. Mempertahankan iman itu berat. Ya seperti Nabi Ibrahim mau dibakar. Kita siap tidak? Nah ini memang PR-nya kalau ngomong siap gak siap, maka kita bersyukur itu ya. Kita itu hidup di sini tantangan imannya itu gak berat. Nah, coba kalau kita hidup di negara yang mungkin minoritas, kita berat Pak. Tapi alhamdulillah kita hidup di Indonesia, ya kan? Ya santai saja kan, sholat ya nggak apa-apa, mau beribadah apapun aman lah ya, gitu. Kita syukuri. Nah ini terus beliau ya sudah terima, dibakar dan atas takdir Allah beliau tidak merasakan apa-apa. Jadi saya membayangkan gini ya. Ketika Allah berfirman kepada si api, kuni barda wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah kamu bardan dingin, wasalaman dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Nah itu bisa dibayangkan nggak Pak, api terus jadi dingin. Jadi saya membayangkan kemudian beliau masuk ruangan AC gitu, jadi nggak kerasa apa-apa, dibakar, kayaknya dibakar, tapi seperti ya mungkin dia di ruangan AC gitu ya, dingin aja gitu, nggak ada masalah. Nah ini juga menjadi pelajaran pada kita semua bahwa sifat segala sesuatu makhluk itu bisa dirubah oleh Allah kapanpun kalau Allah mau, ya kan? Api yang panas bisa menjadi dingin, nah itu ya, api yang panas bisa menjadi dingin, apalagi kalau manusia gitu. Sehingga ketika kita itu nanti kalau ketemu dengan orang, wah orang ini susah Pak dirubah misalnya begitu ya, Allah maha merubah, itu aja yang harus kita pahami. Yang api panas bisa dingin, masa orang nggak bisa berubah gitu. Nah hanya kadang kita ketika punya masalah dengan orang, kita itu sudah punya persepsi apa ya yang negatif, sehingga kita sudah punya penilaian tersendiri. Padahal Allah kalau mau merubah aja. Kita misalnya punya anak susah diatur, ya, misalnya, terus bagaimana menanganinya? Ketika kita tidak mampu, ya serahkan kepada Allah. Allah yang membolak-balikkan hati. Mungkin hari ini dia susah, tapi besok dapat hidayah dari mana? Wallahu a'lam. Ya mungkin itu ya, artinya mungkin kalau panjenengan punya pengalaman atau mungkin jenengan guru punya pengalaman murid wah ngelepol gitu, nakal gitu misalnya, ya adalah pasti ada sisi di mana Allah bisa membalikkan hati kalau hanya sekedar hati. Wong itu tadi sifat yang bertolak belakang saja bisa terjadi. Maka itu pelajarannya Pak. Dan ketika kemudian Nabi Ibrahim itu selamat, ini memang menjadi sebuah tamparan keras bagi sang raja. Bagaimana orang yang sudah dieksekusi dengan cara yang paling
menyiksakan gitu, itu masih hidup, nggak apa-apa. Maka kita belajar. Nah, ini pelajaran berikutnya adalah intinya kita itu sudah ada skenario dari Allah. Mungkin ada orang yang mau membuat kita ini sengsara, membuat hidup kita ini celaka. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, maka itu tidak terjadi. Jadi sehebat apapun orang punya niat jahat kepada kita, kalau Allah tidak berkehendak, maka itu tidak akan terjadi. Kenapa hidup kita itu harus dihantui? Wah Pak, itu saya ini misalnya, ini banyak orang kan gini, dagangan saya itu sepi gara-gara apa ini, orang ini guna-guna saya, itu kan gitu negatif ya. Wah, iya Pak, karena itu tadi pagi saya mau buka toko, itu di depan ada beras kuning lah gitu. Itu pikiran negatif. Sekali lagi, sehebat apapun orang ingin orang ingin mencelakakan kita, kalau Allah tidak berkehendak, ya tidak akan terjadi Pak. Sudah gitu aja, nggak usah kemudian kita itu mikirin ya. Yang bikin stres kan kita itu Pak, hidup kita itu, ya kan? Kita sakit, kemudian kita mikir kita ini diguna-guna, hidup kita itu tambah sakit gitu. Tapi kalau kemudian sudahlah, itu memang maunya Allah begitu. Sekali lagi, kalau orang mau dicelakai sementara Allah tidak mau, ya tidak akan terjadi. Ya, sebaliknya ada orang mau diberikan rahmat oleh Allah, dihalang-halangi. Kalau Allah memang niatnya ngasih rahmat, ya nggak akan bisa terhalangi Pak. Itu. Jadi ini nanti nek pemilu ya toh, jenengan iku ora usah apa kuwi jenengane baper nek kalah, jagone kalah kuwi ora usah baper. Ngono kuwi mau wis ana garise. Gitu. Oh, ini kan saya kalau pemilu, kenapa sih kalau pemilu terus terjadi perpecahan gitu, tak pikir-pikir nggak masuk akal. Itu sudah takdirnya dia jadi. Kalau nggak takdir nggak jadi, nggak jadi. Mau dengan cara curang, dengan cara yang benar ya nggak jadi gitu loh. Gitu. Jadi tolong dipahami. Nanti kalau pemilu, siapapun yang jadi ditampa wae takdire ngono kuwi, ya toh. Nah, misalnya jenengan nyalek iku ya kok nek ora dadi ya wis ora usah stres. Nyalek ora dadi stres. Nah, itu kan berarti enggak ya, kalau Anda enggak siap, enggak jadi, enggak usah nyalek daripada stres, itu ya. Itu maksudnya ya. Tuh. Nah, kembali ke cerita Nabi Ibrahim tadi. Nabi Ibrahim itu begitu dia selamat, si raja marah. Kok iso selamat gitu? Sudah dengan cara yang begitu, itu masih selamat. Maka kemudian beliau dideportasi, diusir dari negaranya. Pokoknya tidak boleh berada di dalam wilayah negara itu. Gitu. Zaman dulu mungkin nggak ada paspor, nggak ada apa, gampang Pak ya, dideportasi tinggal pergi aja gitu ya. Nah, beliau ini waktu itu sudah punya istri ya, Sarah. Maka ketika beliau dideportasi itu, beliau kemudian berangkat keluar dari negara itu, masuk ke negara lain. Nah, itu ya. Sayangnya masuk negara lain ini ceritanya keluar dari mulut singa, masuk ke mulut buaya. Ceritanya begitu nih. Jadi ini masuk negara lain di mana rajanya ini pokoknya kalau ada wanita cantik harus dikawin. Sementara istrinya Ibrahim ini, Sarah itu perempuan yang cantik. Ceritanya begitu Pak, sehingga kadang kita salah membayangkan ya, seakan-akan Sarah itu kenapa kok Nabi Ibrahim kawin lagi dengan Hajar, itu berarti mungkin Sarah kurang cantik. Salah. Sarah ini perempuan yang sangat cantik. Maka ketika itu Ibrahim sudah ada informasi bahwa ketika masuk negara ini nanti hati-hati nih, istri saya ini pasti nanti akan diambil oleh raja. Maka dia sudah mempersiapkan strategi.
nanti kalau masuk negara ini, itu kata dia kepada istrinya, ngomong saja aku saudaramu. Nah gitu Pak. Kenapa? Karena nanti kalau kemudian dia tahu ini suaminya, dibunuh lagi Pak. Jadi ini raja itu kalau ada perempuan cantik punya suami, suaminya dibunuh, istrinya nanti diperistri. Itu kan raja mau ngapa-ngapain kan juga bebas merdeka, ya kan? Itu. Maka supaya ini selamat, ini ada strategi manusianya. Jadi ini juga strategi manusia itu bukan berarti karena beliau tadi wong dibakar aja sudah nggak apa-apa, ya sudah nggak apa-apa, nanti kita hadapi aja, bilang aja suaminya, ya nggak juga begitu, tetap ada antisipasinya. Beliau ini kan kalau ditanya, ini kan kita bicara mukjizat, mukjizat itu ya tergantung Allah, bisa berfungsi kalau Allah mau, tapi kalau Allah tidak mau ya tidak berfungsi kan gitu. Kadang kita ini kan banyak orang yang mengatakan punya apa kuwi jimat, maunah gitu, tapi terus bisa terus-terusan nggak bisa gitu. Jadi kalau kita melihat sejarah para nabi, nggak bisa mukjizat itu semaunya nabi sendiri, nggak ada gitu kan. Nah, ini apakah ketika Nabi Ibrahim itu bisa selamat dari api terus setiap kali dia ada api terus nggak panas? Ini nggak ada Pak ceritanya. Ya, tetap saja setelah itu kena api panas. Pada saat beliau dibakar nggak panas, tapi nanti pada saat yang lain ya tetap panas Pak. Gitu. Jadi jangan kemudian mukjizat itu terus-terusan. Tongkatnya Nabi Musa itu bisa berfungsi sebagai mukjizat kalau Allah berkehendak, kalau enggak. Apakah setiap tongkatnya dilempar jadi ular? Repot Pak nanti kalau gitu Pak, dia lagi apa namanya jatuh, wah jadi ular gitu ya kan? Itu repot kalau begitu ya. Jadi nggak begitu, tergantung maunya Allah, ya kan? Bayangkan di laut dipukul terbelah. Nah, itu nanti ada anak kecil pinjem tongkatnya, wah dipukul, wah belah gitu ya. Nah, repot itu. Jadi nggak begitu. Konsepnya tidak sebegitu. Maka kalau ada orang mengatakan punya karomah, punya maunah, bisa terus-terusan, nggak ada itu. Wong Nabi aja nggak bisa begitu ya, masa ini orang biasa bisa begitu. Nah ini tadi beliau ini diuji lagi Pak. Tadi ini ujian keimanan tidak cukup, maka kemudian diuji dengan ini. Masuk ke negara lain, ternyata rajanya begitu. Baru masuk negara ini para pasukan raja, wah, akhirnya langsung menangkap, menginterogasi karena ada perempuan cantik ya. Begitu ada perempuan cantik itu langsung dibawa ke raja. Karena ini tadi sudah ngomong, wes pokoknya nanti kalau di sana bilang aja aku saudaramu. Ini bohong ketiga tadi ya. Jadi tadi bohong pertama, kedua, ketiga ini. Ya, kata Rasulullah, Nabi Ibrahim itu bohong 3 kali ya ini. Dan ketika itu akhirnya diinterogasi ketika diinterogasi istrinya hanya masuk sendiri, nggak boleh sama Nabi Ibrahim. Jadi langsung berhadapan dengan raja. Nah, inilah ada keajaiban yang lain. Kalau tadi pertolongan itu diberikan kepada Nabi Ibrahim, sekarang pertolongan itu diberikan kepada Sarah istrinya. Gitu ya. Jadi ketika berhadapan dengan raja, setiap kali raja mau mendekat itu seperti kesetrum Pak, pental lagi. Oh, itu. Nah, jadi kayak magnet gitu ya, magnet kutubnya sama gitu. Begitu ini dia si raja itu terus terpental. Diulang sampai 3 kali, begitu terus. Maka raja, oh, tukang sihir kamu ya, gitu. Wah ini bahaya. Jadi raja kemudian merasa takut. Wah ini ternyata ini orang sakti, itu ya gitu Pak ya. Nah ini sakti beneran ini. Meskipun ya tadi sekali lagi, apakah Sarah bisa seperti itu? Tidak bisa. Ya itu karena kehendak Allah. Gitu. Jadi di luar Nabi Ibrahim berdoa, disitulah ada pertolongan. Istrinya diselamatkan dengan cara yang nggak masuk akal. Karena raja takut, ini berhadapan dengan tukang sihir yang sakti, maka kemudian akhirnya diusir lagi. Jadi deportasi lagi Pak. Tadi dideportasi dari negara asal, ini masuk negara, deportasi lagi.
Tapi kali ini karena si raja tadi punya kekhawatiran nanti balik lagi ini tukang sihir nih bahaya, maka kemudian disangoni. Nah ini bagus. Kalau tadi nggak disangoni Pak, yang negara pertama. Ini negara kedua ini disangoni, habis itu dikasih budak. Itulah Hajar. Jadi Sarah ini kemudian dikasih hadiah untuk pergi dari negara itu dan satu orang budak Hajar itu dibawalah pergi, gitu ya, sehingga nanti sampailah ke negaranya yang kemudian mereka tinggal sekitar Palestina sekarang. Dan akhirnya tadi setelah Nabi Ibrahim kok lama nggak punya anak, itulah Hajar itu diberikan kepada Nabi Ibrahim untuk dinikahi. Ceritanya itu begitu Pak, sejarahnya. Dan itu kan tidak cukup nih ujian Nabi Ibrahim tuh. Itu berarti kan tadi ujiannya nggak punya anak-anak. Habis itu nikah punya anak, namanya perempuan itu pasti juga ada hati yang terluka. Meskipun jajannya itu tadi kan, itu yang menyuruh siapa? Sarah sendiri. Nikah ini aja, siapa tahu punya anak, dan betul punya anak. Nah ketika punya anak ya tetap saja namanya perempuan Pak ya. Akhirnya kemudian ini diminta untuk dipisahkan, dan memisahkannya itu nggak cukup jarak hanya satu kelurahan, beda kelurahan gitu ya, tapi juga beda kota, nggak beda kota, beda negara. Jadi ini juga perjuangan Pak. Maka jenengan itu naik kawin menah itu ya beda negara, ora cukup beda kota, ora cukup mana beda kota isih ngono urusane isih wah ribut. Ini beda negara aman itu ya. Jadi ceritanya begitu. Nah, ini makanya kan jauh sekali kan, dari Palestina sampai ke ke Mekah. Terus diminta meninggalkan. Bayangkan, sudah punya anak diminta meninggalkan. Ujian bertubi-tubi. Inilah yang harus kita pahami Pak, bahwa kalau kita ini beriman kepada Allah pasti ada ujiannya. Lah kalau jenengan kok merasa saya kok nggak ada ujian, hati-hati malah. Kalau jenengan banyak ujian, alhamdulillah berarti jenengan disebut orang beriman, gitu cara mikirnya kan gitu ya. Oh jadi kalau Pak saya masalah tidak selesai, wah berarti Anda orang beriman gitu. Maksudnya ya supaya ini ngedem-ngedemi hati kan lho maksudnya, ben nek duwe masalah itu santai lah. Saya insya Allah termasuk orang beriman. Tinggal kuat atau tidak. Nah itu tadi kan kita bisa melihat semua itu. Artinya kalaupun masalah-masalah itu dihadirkan, Allah itu pasti sudah menyiapkan solusinya, yang solusinya bahkan tidak masuk akal. Ketika orang beriman itu pasti diuji, tapi Allah sudah siapkan solusinya. Tadi Ibrahim diuji dengan dibakar. Kalau ditanya Ibrahim tahu nggak solusinya? Nggak tahu, pasrah saja, gitu ya. Ini berikutnya, Sarah mau diperkosa oleh raja, ada solusinya meskipun nggak masuk akal. Ini juga ketika nanti kemudian Hajar Ismail disuruh ditinggal di sebuah tempat yang tidak ada sumber makanan dan sebagainya, ada solusinya, ada, gitu ya. Jadi kita ini tinggal jalan ini hidup aja. Itu semua kan menunjukkan adanya Allah. Kalau kita ini melihat segala sesuatu ciptaan Allah, sudahlah nanti diatur oleh Allah ciptaan-ciptaan itu. Kita ini punya masalah sebesar apapun, ya datang saja kepada Allah. Kalau kita ini melihat masalah hanya masalahnya, tidak bisa bahwa melihat masalah itu berarti ada yang menciptakan. Nah gitu ya. Ini kan pasal ini itu ingin menunjukkan kepada kita bahwa tanpa Allah tidak akan ada sesuatu, termasuk masalah. Betul enggak? Maka ketika kita menghadapi masalah itu jangan dilihat masalahnya. Kita melihat bahwa ada Allah yang kemudian mengatur sehingga masalah itu hadir kepada kita, dan kita yakin Allah sendiri yang akan mengatur bagaimana penyelesaiannya. Itu. Misalnya ada orang punya masalah di dalam rumah tangganya, ya, itu kadang-kadang kemudian setelah nggak ngerti mau bentrok dan sebagainya, nah mau cerai, ya kan? Ya meskipun cerai itu bagian dari solusi ya, tetapi kan kemudian
mengatakan saya itu menyesal kawin sama kamu gitu. Sebenarnya kita menyesal atau tidak menyesal itu proses perjalanan takdir Allah. Jadi jangan kemudian bilang menyesal, karena kita bisa menikah itu karena Allah. Ya kalau dipikir-pikir kok kita bisa menikahi istri kita ini kenapa? Ya itu tadi takdirnya begitu. Allah pertemukan kita kemudian nikah, kan gitu Pak. Ya sudah takdirnya begitu. Bahwa kemudian ada permasalahan dan sebagainya, solusinya wallahu a'lam. Ya kemudian ada yang cerai, solusinya ya gak apa-apa. Jangan kemudian seakan-akan ketika punya masalah ini misalnya tadi keluarga ini, wah sudah hidup saya kayaknya hampa gitu. Nah itu ya, itu contoh Pak. Ada orang punya masalah, misalnya kalau saya sering memberikan ilustrasi kan tadi, orang ditipu orang lain itu ya takdirnya begitu. Kok bisa orang ini menipu kita gitu ya? Ya itu tadi Allah menakdirkan ada orang mendatangi kita atau kita mendatangi orang, gitu ya. Terjadilah interaksi dan kemudian kita ini tertarik gitu misalnya. Atau misalnya gampang kalau orang ditipu yang model-model telepon gitu ya. Itu saya ini pernah menangani begini ya. Jadi ceritanya ini ada saudara saya, orang tua gitu, ditelepon pokoknya intinya itu ada dia ditelepon katanya temannya begitu ya, kemudian mengatakan kalau nggak salah itu dapat barang gitu ya, ada barang tertinggal kemudian diambil, ternyata kemudian alasannya itu kemudian dia ketangkep polisi gitu ya, intinya minta tolong dan dia sudah ngomong bahwa dia saudaranya. Ini kalau nggak dikasih duit nanti urusannya sama polisi. Ini orang tua itu sudah stres itu Pak. Gitu? Wah stres, intinya pokoknya suruh transfer sekarang gitu ya. Wah ini yang nelpon katanya polisi gitu. Oke, saya itu ditelepon kesini. Ini sudah saya omongi nggak bisa. Sudah saya bilang ini ditipu tapi masih nggak bisa. Wah masih dia mau transfer terus gitu ya. Sudah saya ini Pak coba, kebetulan orang tua Pak, jadi mau transfer juga bingung Pak. Ke ATM gitu ya, transfer ke bank lain bingung dia. Jadi gimana caranya? Sehingga nggak jadi transfer itu gara-gara nggak tahu caranya transfer gitu ya. Itu diselamatkan Allah, itu caranya begitu Pak, ya kan? Ada orang yang selamat caranya begitu. Itu. Sehingga minta tolong nih ceritanya, minta tolong kepada adik saya, wah pokoknya tolong ditransferin nih, nanti daripada saya celaka gitu. Itu sudah bayangannya begitu, kan? Pokoknya saya ditelepon adik saya, pokoknya kesini, ini susah diomongin, udah dibilangin ditipu kok masih gitu ya. Saya akhirnya datang. Nah, saya datang, ketika telepon berbunyi saya bilang, saya yang jawab. Ketika saya jawab, saya dengan cara jawab agak kasar, ternyata orang tersebut jawabnya kasar. Ini baru kemudian dia sadar, oh iya teman saya ini nggak pernah ngomong kasar, dia bilang gitu. Ini berarti bukan teman saya. Nah itu Pak, baru ketemu jawabannya. Jadi tadi susah gitu, diomongin ini bukan temanmu, enggak itu teman saya, kasihan dan sebagainya gitu ya, harus dibantu. Jadi ini kan kalau kemudian Allah takdirkan dia ketipu Pak, iya kan? Itu tadi kalau misalnya Allah takdirkan ini orang ini bisa transfer, ini kan kebetulan namanya orang tua nggak pernah taunya ATM itu kalau ngambil duit itu transfer itu bingung itu. Nah ini takdirnya. Maka kadang-kadang wong bodoh ki ya ono apike juga ya kan. Itu bisa selamat itu karena kebodohannya itu. Jadi kita ini maka melihat sesuatu itu positif aja. Tidak sesuatu yang menurut kita buruk itu belum tentu buruk. Mungkin itu cara Allah untuk menghindarkan kita dari keburukan yang lain kan gitu. Tapi kalau ini tadi kita kejadian misalnya ini ketipu nih misalnya, terus bagaimana? Ya itu takdirnya saja, ya kan? Takdirnya ditipu sehingga sudah mau apa? Diterima dulu aja dulu. Terus nanti solusinya gimana? Wallahu alam. Ikuti ini tadi, makanya tadi cerita Nabi Ibrahim ini apa sih kesimpulannya? Ketika kita ini beriman kepada Allah, ujiannya terus.
Tapi tidak ada ujian tanpa ada sebuah penyelesaian. Sampaikan kita, kalau kita Idul Adha itu kan cerita tentang Nabi Ibrahim ini kan luar biasa kan. Jadi yang diuji kalau kita lihat semua Nabi Ibrahim ini keluarganya semua. Tadi Nabi Ibrahim, istrinya Sarah, istrinya Hajar, itu kan diuji semua, Pak. Ya kan? Sampai anaknya tadi Ismail. Itu semua diuji. Jadi orang beriman Pak maka jenengan ini kita siap ketika jenengan pengen menjadi keluarga yang beriman semua, anak istri beriman semua, diuji semua. Tidak ada ceritanya kalau kemudian kita pengen disebut sebagai orang beriman nggak ada ujiannya. Tapi pasti nanti ada solusinya yang nggak masuk akal. Ini tadi cerita Ibrahim semuanya nggak masuk akal. Ujiannya ketika Hajar ditinggal, nggak ada makanan, nggak ada sumber air, tiba-tiba muncul air Zam-Zam, ya kan? Ketika Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih Ismail, ya kan? Ya sudah, dilakoni saja. Nah, itu kan gitu. Ini yang hebatnya. Ini kalau kita belajar hebatnya Nabi Ibrahim sebagai bapaknya tauhid, betul-betul apapun perintah Allah lakukan aja, meskipun bagi dia berat, ya sudah dilakoni. Maka ketika itu Allah ganti dengan domba gitu ya. Jadi ini yang harus kita pahami, Pak. Tugas manusia sebagai makhluk itu taat kepada Khalik gitu. Dan kita ini kan sudah tahu ini di pasal ini kita membahas bahwa kejadian-kejadian itu pasti ada yang menciptakan, membuat skenarionya. Kalau kita ini tidak paham, kita hanya melihat kejadiannya saja, ya stres hidup kita. Kita ini punya masalah, hanya fokus pada masalahnya, stres. Tapi kalau kemudian kita fokus bahwa masalah hadir, itu Allah yang menghadirkan dan Allah nanti yang akan menyelesaikan, gitu loh. Jadi masalah hadir kepada kita, maka harusnya kita kemudian ingat, itu Allah. Ada Allah ini yang menghadirkan masalah. Masalah ini kan makhluk saja. Gitu. Misalnya ada orang sakit. Sakit itu hadir kepada kita karena Allah menghadirkan itu, ya kan? Makhluk Allah ini, ya ini tadi sakit itu makhluk Allah gitu ya. Kok ada orang lain sehat-sehat kita enggak? Ini kan misalnya ya, sama-sama orang ini saya minum manis, ada orang minum manis gitu. Tapi kan ternyata beda efeknya gitu. Ada orang minum manis tidak apa-apa, tapi orang yang lain minum manis bermasalah. Apa kemudian kita komplain kepada Allah? Ya Allah, kenapa kok saya nggak boleh minum manis? Ya itu aja. Ingat itu takdirnya begitu, ya kan? Disyukuri saja, nikmati hidup itu. Itu tadi datangnya dari Allah. Solusinya biarkah Allah aja nanti yang memberikan solusi. Ya saya kira itu ya. Mudah-mudahan dengan kita memahami adanya Allah di setiap peristiwa kejadian, kemudian ujian-ujian yang hadir kepada kita, kita ini bisa menjadi hamba Allah yang semakin dekat kepada Allah. Hadirnya sesuatu semakin mendekatkan kita kepada Allah SWT. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.